Kemana arah pergerakan ekonomi dunia? Indonesia tentu tidak bisa juga menghindar dari arah pergerakan dunia. Saya kok melihat semakin hari semakin tampak bahwa ekonomi itu semakin menuju ke gig ekonomi. Apa itu gig ekonomi? Ini adalah satu sektor yang berkembang pesat dengan adanya teknologi. Tapi mungkin juga akan berubah lagi nanti ke depan. Bayangkan sekarang kita menyaksikan sudah ada Waymo. Nah, nanti kalau ada self-driving car, mobil tanpa pengemudi, bagaimana ini? Padahal hari ini kita menyaksikan lapangan pekerjaan itu bergeser ke sektor informal. Kalau informal kan kesannya serabutan begitu. Tapi ini adalah kerja full time, di mana orang sekarang bisa mengatur sendiri waktunya, dan kita menyaksikan salah satunya adalah transportation online. Dan di situ ternyata yang dibawa bukan hanya penumpang, tapi juga ada hal-hal yang lain, termasuk makanan dan sebagainya. Dan ini menggerakkan ekonomi, porsinya besar sekali. Dan tentu saja aktor-aktor ekonomi, termasuk pemerintah, perlu paham betul seperti apa wujud dari ekonomi ini. Termasuk juga sekarang ketika dalam waktu dekat akan ada pembagian bonus hari raya. Nah, gimana nih? Tentu kabar gembira nih bagi para pengemudi. Tapi siapa dapat apa, berapa dapatnya? Ini juga masalah lagi begitu. Gimana kita mengaturnya agar juga bisa menggerakkan dan memberikan kesejahteraan sekaligus memberikan insentif sehingga kemudian orang tetap bersemangat dalam menggerakkan ekonomi ini. Seperti apa? Itulah yang akan kita bahas, gig ekonomi dalam bidang transportasi. Dan tamu saya kali ini sangat spesial terkait dengan hal tersebut. Stay relevant. Selamat datang di Berisi Cafe, Mbak Neneng Gunadi. Iya, terima kasih Prof. Wah, Renald. saya terima kasih juga Anda datang ke sini, CEO Grab Indonesia. It's an honor buat saya untuk diundang ke Arenal Podcast hari ini. Ya, saya beberapa kali diskusi dengan Ibu Neneng ini terkait dengan gig ekonomi, lapangan pekerjaan yang besar sekali. Berapa banyak ada driver yang bekerja di Grab? Yang terdaftar Ya, itu 3,7 juta, tapi yang aktif ya, itu less than a million. Yang less than a million, oke. setiap hari juga yang datang dan pergi beda-beda, nggak selalu sama. Dinamis sekali ya. Sangat dinamis. Karena kan buat mereka fleksibel. Kalau mereka benar-benar ingin mencari pekerjaan hanya dari sini, mereka akan setiap hari. Tapi kalau mereka ingin mencari tambahan, ada yang bekerja hanya weekend, ada yang bekerja pulang kerja yang tetap, ada yang ya setiap hari 2 jam lah tambahan karena mereka kerja 8 jam misalnya. Saya mau nambah-nambah nih buat uang jajan, buat ngasih belanja istri dan sebagainya dan seterusnya. Ini pekerjaan fleksibel ya. Sangat fleksibel karena terserah mereka. Atau mereka pas lagi jam makan siang saya narik dulu deh, ntar pas pulang sekalian pulang saya narik. Jadi macam-macam gitu. Semakin kesini profilnya seperti apa? Pertanyaan bagus sekali, Pak. Ya. Jadi setelah COVID itu 50%-nya itu adalah korban PHK. Jadi semacam jaring pengaman sosial juga dong ini. Betul. Jadi kayak bantalan sosial atau jaring pengaman Kalau sosial PHK untuk di sektor manufaktur biasanya ya, iya, bidangnya ke sini. apapun juga. Contohnya kan kemarin kalau ini Sritex. bukan Sritex PHK, misalnya. Pak, tapi ini adalah dokter yang lagi menunggu pekerjaan di Surabaya. Kemarin Dokter Rosi. Saya sedih sekali tuh bacanya. Itu dia menarik Menarik. mobil gitu kan, tapi dia juga bisa tetap membantu penumpang yang melahirkan Di gitu. mobilnya dia. Di mobilnya dia. Luar biasa ya. Iya, ada juga driver yang benar-benar pada waktu itu juga membantu persalinan, Ya. tapi dengan cepat membawa ke rumah sakit sehingga kalau nggak salah anaknya namanya ada Grab-Grabnya gitu. Makin kesini semakin banyak korban PHK yang bergabung, dan profil lainnya apa? Pendidikan? Kalau saya nggak salah ya Pak ya, Ya. 69% itu pendidikannya adalah SD sampai SMA. Tapi di atas itu 31%-nya itu adalah Perguruan tinggi. perguruan tinggi. Dan trennya sekarang berkembang ke arah mana? Semakin banyak yang ke atas. Artinya semakin banyak mereka mengejar pendidikan, tetapi lapangan pekerjaan yang formal belum sanggup menampung,
harapan mereka ke sana dong. Harapan mereka ke sana. Ya. Jadi ini sebagai pengisi waktu Ya. atau menjadi bantalan sosial kalau mereka sudah berkeluarga atau mereka tetap harus membantu orang tuanya. Ya, saya ini pengen meneruskan pertanyaan, tapi bau kopi ini merangsang kita untuk minum kopi di sini. Anda juga diundang untuk ke sini ya. Ngopi dulu ya. Iya, siap. Kita ngopi dulu. Oke. Anda mau black coffee atau ingin yang kopi inspirasi? Saya Americano. Americano, berarti black coffee. Black coffee. Minta 2 black coffee ya. Oke, nanti pakai pemanis alami ya, jangan yang artificial. Ini pemanis alami ini stevia ya, Pak? stevia Oh, iya. ya. Cari yang Trujiva. Cocok sama Cocok, saya. ya? Saya nggak pernah Menggunakan makan gula. ya. Ini zero kalori. Zero calorie. Zero kalori, alami. Baik. Mbak Neneng, jadi kita lihat profilnya, semakin banyak yang berpendidikan masuk ke sana, semakin menjadi andalan ketika terjadi krisis ekonomi atau orang bisa saja dia meninggalkan pekerjaannya karena satu dan lain hal, lalu kemudian ini menjadi pilihan antara. Ada tren semakin banyak juga yang semakin lama bergabung di Grab atau sama saja dari dulu? Kalau saya melihat bahwa ada banyak yang sudah lama di Grab, tapi mereka juga naik kelas, Pak. Naik kelas jadi misalnya dari menjadi mitra driver, menjadi mitra merchant. So far itu kalau nggak salah udah ada sekitar di atas 3.500 yang udah menjadi mitra merchant juga. Ada juga dari mitra 2 roda menjadi mitra 4 roda. Jadi merchant mereka itu bisa buka. pemilik produk, bisa dagang, bisa Jadi afiliator atau apa saja. apa saja. Dan kalau saya juga melihat bahwa banyak sekali yang mengisi waktu tadi atau menambah penghasilan. Banyak juga beberapa yang mahasiswa. Waktu itu ketemu juga dulunya sempat menjadi paruh waktu Grab car driver, sekarang sudah menjadi CEO di InDrive. Bekalnya adalah karena dari lapangan bisa menjadi CEO. Iya, Potential. karena dia terus jadi lulus S1, Pak. Terus dia mencari kerja, dia dapat dan sebagainya dan seterusnya. Tapi yang saya ingin katakan bahwa banyak sekali yang sambil sekolah juga membiayai sekolahnya setelah lurus berhasil. Karena pada waktu kuliah kan dia juga nggak bisa full time kan, Pak. Ya. Terima Baik, Bu kasih. Neneng. Ini yang tadi wanginya harum ini, ya Ini, sudah hadir. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini apa ini? Coffee pun. Sama ya. Oh. Oke, baik, ini kita berikan tetesan Trujiva, cari yang alami ini stevia ya, yang Trujiva. Ini cukup hanya 1 tetes atau 2 tetes saja. Nah, oke, baik, ini juga begitu. Ya, oke. Ini bulan puasa, sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Ada kabar gembira kelihatannya, ada bonus Hari Raya. Jadi begini, Pak. Tahun lalu memang itu adalah menjadi himbauan dari pemerintah. Ya. Kemudian tahun ini di awal tahun kami mendengar himbauan dari Presiden Prabowo bahwa bagaimana kami bisa membantu para mitra kami. Jadi kita menyebutkannya adalah Grab untuk Indonesia. Ya. Dengan 3 babak. Pertama itu adalah menjaga keamanan. Babak yang kedua adalah memberi makna. Babak yang ketiga adalah bergerak bersama. Babak yang pertama memberi keamanan itu adalah kami memberikan BPJS-TK kepada para driver yang kinerjanya baik dan mempunyai service excellent. Itu dapat BPJS-TK gratis dari Grab. Yang kedua adalah karena dalam rangka bulan Ramadan kita ingin para mitra yang berkinerja baik dan service excellent tadi itu bisa memberikan makna kepada mereka dan mereka bisa memberikan makna pada keluarganya. Kami akan memberikan bonus hari raya. Yang ketiga, bukan dalam rangka hari raya, tetapi adalah bagian dari 3 babak tadi adalah kami ingin memberikan kesempatan kepada semua mitra pengemudi kami yang ingin naik kelas. Kami buka kesempatannya apakah dengan scholarship, kalau mau sekolah, apakah mereka dengan training-training untuk mereka membuka menjadi merchant, atau mereka mau naik kelas untuk dari 2 roda menjadi 4 roda. Jadi
banyak hal yang akan kami buka untuk naik kelas. Kita bahas dulu yang dalam waktu dekat. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para pengemudi dan keluarganya. Ini kan kalau kita bekerja di perusahaan kita dapat THR gitu ya. Tapi kalau menjadi pengemudi mitra ini akhirnya mendapatkan BHR, bonus hari raya. Hari raya Kalau untuk pengemudi Grab akan dapat tahun ini. akan dapat terhadap pengemudi Ya. yang kinerjanya baik dan memberikan service excellent. Konkretnya gimana? Kinerja baik artinya di mitra pengemudi kami itu ada level-levelnya, Pak. Level pertama adalah jawara, level kedua adalah ksatria, level ketiga adalah pejuang, level keempat anggota. Kenapa mereka punya seperti itu? Itu berdasarkan kinerja. Kalau tahun lalu kan saya baca berita tuh besarnya antara 50.000 sampai 1,6 juta. 1,6. Nah tahun ini dari berapa ke berapa? Boleh nggak saya jangan spill dulu, Pak? Oh jangan spill dulu. Jangan spill dulu. Masih Tapi rahasia yang ya? pasti, Ya, pasti dapat. yang pasti dapat dan pasti minimumnya akan lebih besar. Oh lebih besar. Kalau dulu kan 50.000 minimumnya, sekarang akan lebih besar, minimum 2 atau 3 kali. Lalu kemudian yang kedua, ini yang pertama malah ya, mendapatkan BPJS. Itu BPJS TK dan kesehatan atau Enggak, BPJS saja? BPJS TK. TK, BPJS tenaga Tenaga kerja. kerja. Untuk orang itu, berarti dia mendapatkan pensiun, mendapatkan insurance di jalan. Mereka begitu. mendapatkan insurance di jalan, Pak. Kalau mereka kecelakaan Ya. atau amit-amit kalau mereka meninggal, itu Ada proteksi anaknya lah. dapat beasiswa. Itu dengan BPJS TK itu ada yang seperti itu, anaknya dapat beasiswa sampai lulus. Itu BPJS itu yang bayar cicilannya, yang bayar iurannya siapa? Kami Ya. untuk yang kinerjanya baik tadi itu kami bayarin, Pak, setiap bulannya. Ini membantu kembali lagi sebagai mendengar, dan kami juga mengerti dan kami juga merasakan bahwa ini memang yang terbaik Ya, yang perjuangan harus di jalan. kami lakukan. Meskipun sebelumnya kami juga selalu memberikan asuransi, Pak, kepada pengemudi kalau mereka kecelakaan, baik buat pengemudi maupun penumpang. Sekarang dipindahkan ke BPJS. Sekarang dipindahkan ke BPJS TK buat yang berhak, tapi kalau yang nggak berhak tetap kami pastikan mereka ada asuransinya. Mbak Neneng, kita bicara tentang latar belakang Anda. Ini menarik juga ya. Anda kan dulu pernah di konsultan dan kemudian Anda juga sukses sebagai eksekutif dan kemudian Anda masuk ke sini begitu ya. Ketika Anda masuk, apa sebenarnya yang Anda harapkan atau apa yang Anda lihat dalam situasi kayak gini? Saya join Grab itu 2019 awal, Pak. Saya waktu itu sudah menjadi country managing director langsung karena the whole entire operation for Grab, the P&L and everything udah langsung di bawah saya. Saya sebelumnya kan di country managing director Accenture. Waktu saya dapat tawaran ini, saya mikir, I think this is also a tech company gitu kan, karena Accenture is also tech, semuanya dari tech, thought leadership-nya dan sebagainya. Dan saya pikir oke lah, coba aja. Dan yang membuat pada waktu itu membuat saya, I think this is the right one. Itulah waktu di interview sama HR Director Global sama co-foundernya, misinya itu yang membuat saya, I think this is the right things for me. Karena misinya adalah, kalau dipermudah bahasanya adalah memberikan kesempatan kepada setiap rakyat Indonesia untuk mendapatkan income. Jadi misinya itu benar-benar sesuai gitu dengan apa yang saya inginkan gitu kan. Jadi ya udah saya coba, ya kaget Pak. Awal-awal kaget pasti. Apa yang Anda membuat kaget? Majority, if not all, itu adalah millennials di semua level. Dan sekarang Gen Z. Dan cepat sekali ya Pak. Itu aja yang membuat saya kaget. Ritme bekerjanya cepat. Bekerja. Jadi kalau di sini meeting, let's say start 9 o'clock, selesai jam 6, dari 9 sampai jam 6, itu meetingnya itu setengah jam, sejam, 45 menit, nggak ada break loh Pak. Even sambil makan siang,
Jadi cepet dan ganti semua gitu. Kalau kita melakukan trying a new product dan sebagainya gitu, itu juga. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena teknologi atau? Kalau saya melihatnya karena teknologi, datanya banyak dan sebagainya. Dan orang-orangnya bagus. Bagus. Jadi kalau dikatakan SDM kita tidak berkualitas, Anda tidak melihat itu? Saya memang tidak pernah melihat itu dari dulu. At the end of the day, tergantung bagaimana kita create the culture. Jadi kalau ada orang bilang milenial atau Gen Z itu nggak kerja keras juga. We also harus memastikan bahwa kita juga memberikan lingkungan yang menyenangkan juga buat mereka. Gitu. Kalau cepat begitu apa cukup menyenangkan? Tapi kan nggak bosen kan Pak? Nggak Kadang-kadang bosen. kan anak-anak sekarang kan juga nggak senang sesuatu yang membosankan. Terus kemudian sekarang kita menyaksikan ada teknologi. Saya kemarin baru saja membuat satu story pendek begitu. Saya bilang ini sekarang Google sudah mengeluarkan Waymo. Ya, self-driving car sudah diuji, keberhasilannya bagus. Apa yang kira-kira bisa kita lihat ke depan? Apa sih yang perlu kita sampaikan kepada para pengambil kebijakan kalau situasi ini? Mungkin saya mulai bukan dengan autonomous vehicle. Kalau autonomous vehicle in the long run, apakah itu akan terjadi? Kemungkinan iya. Tapi apakah 10 tahun, apakah 20 tahun, itu tergantung situasi dan kondisi. Tapi yang memang harus dimengerti oleh pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan adalah bisnis dengan di ekonomi digital ini sangat berbeda dengan bisnis tanpa teknologi. Yang kedua adalah bahwa dengan teknologi kita market yang define. Harga dan demand dan supply in a way gitu. Gak bisa misalnya harganya kita naikin gitu kan. Ya naikin aja kalau nggak ada yang beli. Nah hal itu tuh yang tidak bisa disikapi karena semua itu ada marketplace-nya gitu. Itu terbentuk karena supply demand juga kan sebetulnya. Itu supply demand juga. Dan itu teknologi sudah mengatur orang masuk setiap saat bisa tek. Iya. Ada equilibrium. Equilibrium. Terus sekarang kita bilang bagaimana kita meningkatkan demand, permintaan ditingkatkan. Kalau itu promosi. Kalau yang non teknologi promosi. Ya. Dengan teknologi juga kalau misalnya udah balance, kita mau naikin lagi, kita mesti keluarkan promo kan, di mana naik lagi. Insentif lah. Insentif. Sehingga orang kemudian ingin masuk sebagai pembeli. Karena kan orang kalau mengapa merchant-merchant baru UMKM itu menjadi berkembang sangat pesat dengan teknologi, karena seperti itu Pak. Kalau zaman dulu merchant baru kan susah banget ya Pak untuk bisa mendapat banyak customer. Yeah. Kalau sekarang kan mereka bisa dengan teknologi semudah itu. Mereka kasih dari rumah ads atau suruh coba. Dengan mereka bisa nyoba dan akhirnya dapat bintang di mana-mana dan sebagainya. Akhirnya mereka jadi besarnya cepet banget dan kita juga memastikan ada nih delivery service-nya, yaitu mitra dua roda yang mengambil food-nya. Kalau nggak ada juga nggak bisa kan ya, terus ada alat pembayarannya juga yang mempermudah itu. Alat pembayarannya yang mempermudah. Aja gampang. Betul. Hal-hal seperti itu, even saya di Grab aja dari 2019 sampai sekarang, itu inovasi yang kami buat untuk memastikan nggak ada fraud dan sebagainya, itu tuh terus berkembang Pak. Karena orang-orang juga makin canggih juga kalau nakal-nakalannya gitu. Nah, mungkin itu hanya bisa terjadi memang dengan teknologi, Pak. Sekarang itu kan berarti perusahaan teknologi harus memungut fee dan kemudian juga harus memberikan insentif. Tetapi kan ada juga studi. Kalau nggak salah saya pernah baca itu ada studi yang menemukan bahwa ternyata para pengemudi itu dengan harga tidak dinaikkan, tetapi mereka dapat frekuensi yang tetap tinggi. Iya. Ketimbang kalau harga dinaikkan atau mereka dapat margin lebih besar, tapi frekuensinya jarang. Ini kan trade off kan. Kalau harga naik, misalnya Anda diminta untuk memberikan tunjangan ini, tunjangan itu, berikan ini, berikan itu, kan lama-lama cost Anda naik. Karena Anda harus pass on dong ke pricing kan, larinya ke pricing, betul ya? Betul. Ke pricing. Kemudian kalau price naik, berarti kan orang yang tadinya pergi 1 hari
2 kali pakai kendaraan transportation online, bisa jadi dia memilih hanya 1 kali kan. Ini kemudian akan mengakibatkan penurunan Betul. bagi penerimaan si pengemudi, walaupun Betul. dia dapat marginnya lebih besar. Apa yang dilihat oleh Grab dalam praktek-praktek seperti ini? Sebenarnya yang kami lihat adalah kalau misalnya harga naik, biasanya demand akan turun. Itu hukum ekonomi dan itu masih terjadi. Sebenarnya kan yang Bapak ingin diskusikan adalah mengenai bagi hasilnya ya Pak. Bagi hasil, marginnya Bagi berapa? hasil, Iya, bagi hasilnya lah, ya. bagi hasilnya. Nah, bagi hasil itu Pak, kalau bagi hasilnya berkurang, berarti yang kami pungut kan berkurang. Padahal kami biasanya kembalikan lagi dengan memberikan inovasi-inovasi, produk-produk apa, insentif lain, dan memberikan demand sehingga demandnya naik dan sebagainya dan seterusnya. Sebagian besar mitra kami mengerti kalau bagi hasilnya itu dinaikkan ke mereka, pada akhirnya pendapatan mereka sebenarnya akan berkurang karena pada akhirnya kan in a way price-nya kita naikin untuk supaya mengcover kenaikan Promosi dan bagi sebagainya. hasilnya itu. Udah pasti demand-nya turun. Jadi mereka mengerti hal itu. Dan memang kan sekarang zaman lagi susah juga kan Pak. Kalau harga dinaikkan berat juga. Nggak akan ada demand. Dan pemangku kepentingan juga harus belajar, harus mengerti juga gitu loh. Apa artinya? Tidak hanya mengatakan bahwa oh iya ini pasti lebih dengan bagi hasil yang lebih naik buat mereka atau lebih turun buat kami, buat aplikator. Pada akhirnya mereka akan dapat lebih banyak, belum tentu. Nah, jadi banyak driver yang sudah menyadari itu, tapi kemudian para pemangku kepentingan berpendapat lain, ya karena melihat barangkali ini Anda mengambilnya terlalu besar, jadi Anda harus kurangi dan kemudian diberikan kepada pengemudi. Tapi in a way ini juga bisa mengakibatkan pricingnya nanti bisa naik, ya dan mengakibatkan demandnya turun, sehingga kemudian pengemudi sebetulnya juga terancam dong mereka kalau misal seperti itu. Karena bisa saja tadinya dia bisa dapat uang 1 hari, berapa sih banyak kan? Kalau yang rajin aja, yang tadi Jawara tuh 1 hari mobil misalnya, mereka punya Kalau roda 4. Mobil sih dapat duit benar-benar berapa kalau Jawara itu? di atas 5 juta sih sebulan. Oh sebulan bisa dapat tuh 5 juta? sebenarnya di atas 4-5 juta sampai bisa ada yang 18 juta dan sebagainya sebulan. Bisa dapat segitu? Iya, bisa. Itu kan karena frekuensinya banyak, jadi dia bisa baru sebentar di sini, baru dia turunin, udah ada lagi permintaan, dia langsung tangkap gitu ya. Bisa seperti itu. Tergantung kerajinan. Jadi mereka ini akan kemudian menyadari bahwa kemudian ini bisa frekuensinya berkurang, jadi bisa kurang pendapatannya. Jadi katakanlah yang tadinya dapatnya 15 juta sebulan, kira-kira bisa dapat berapa sensitivitasnya? Pernah dihitung nggak sama Grab? Sebenarnya tergantung Pak, sempat lumayan dihitung, saya lumayan sensitif ya, lumayan sensitif ya, apalagi zaman seperti sekarang. Oke, jadi ini kita perlu mengingatkan juga kepada para pemangku kepentingan, hati-hati ini ngambil keputusannya, harus fair benar-benar, harus mengerti membaca ini semua ya, jangan sampai kita tujuannya baik yaitu ingin menyelamatkan tapi malah nanti bisa mematikan. Lantas kemudian juga apa ya, kita melihat di Indonesia itu transportasi kan penting sekali. Tapi kalau kita lihat logistik cost kita atau biaya dari keseluruhan yang dikeluarkan masyarakat dalam pengeluaran masyarakat sebulan, berapa persen sebetulnya pengeluaran untuk transportasi yang dilakukan masyarakat? Kalau nggak salah di Indonesia itu paling tinggi di ASEAN country plus Australia yang dikeluarkan oleh masyarakat Jakarta ya, bukan Indonesia. Itu persentasenya sangat tinggi, paling tinggi untuk transportasi. Jadi biar bagaimanapun bagaimana kita bisa membantu mereka untuk bisa mengurangi. Apa implikasinya bagi transportasi online? Sebenarnya bagi transportasi online bagaimana kita bisa membuat produk yang bisa meng-cater masyarakat banyak. Nah, tentunya dengan teknologi kita bisa melakukan hal itu. Jadi misalnya kalau di GrabCar Pak, kita bikin ada GrabCar eksekutif. Itu yang paling tinggi, yang kalau dari airport mau naik mobil Denza, ada premium yang pakai M6, ada standar, ada hemat. Hemat itu untuk bisa membantu semua masyarakat yang membutuhkan gitu. Dan itu memang bisa kami lakukan dengan ada teknologi gitu ya Pak ya, untuk bisa mempertemukan masyarakat yang membutuhkan hal ini
dan yang membutuhkan yang tergantung mereka maunya yang seperti apa. Karena sekarang banyak juga orang yang mau datang ke pernikahan dan sebagainya udah males bawa mobil gitu kan, Iya. karena susah dan sebagainya. Parkir. Tapi mereka mau kelihatan oke gitu. Oh. Itu bisa pakai yang Yang premium. premium atau pakai yang GC Plus gitu kan. Tapi kalau mereka bilang udahlah kalau buat cuman ke stasiun dan buat first mile last mile-nya ya udah saya Kecepatan. pakai Oke. kecepatan, saya Sepeda pakai motor Grab yang hemat. bike yang hemat gitu. Yang hemat itu kan murah cuman 7.000 Pak. Berapa persen di Indonesia yang masuk dalam kategori hemat itu? Kalau dua roda, Dua roda? penetration-nya udah tinggi banget sih Pak. Tinggi banget. Apa itu Di atas cerminan 50%. cerminan situasi ekonomi juga belakangan ini? Saya mungkin bisa katakan seperti itu, tetapi kan setiap orang sekarang melihat berapa banyak yang mereka akan save juga kan. Karena mereka tetap pergi. Jadi agak susah untuk saya katakan seperti itu, tapi apakah masyarakat Indonesia masih mengeluarkan uang? Jawabannya ya. Apakah mereka masih memerlukan? Jawabannya masih. Sekarang bagaimana kami sebagai company, siapapun company-nya, untuk bisa meng-cater setiap lapisan masyarakat tanpa dipilah-pilih gitu. Tapi Anda ingin mengatakan bahwa belakangan ini porsi terbesar itu banyak kan larinya ke hemat ya? Terjadi shifting ke sana. Sebenarnya hemat banyak, atas juga naik. Jadi yang di tengah yang hilang. Yang di tengah nggak hilang sih Pak, tapi pasti sedikit Berkurang, berkurang. ya. Jadi maksudnya sebenarnya teknologi memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menikmati layanan yang mereka Sesuai bisa pilih. Pak Neneng, ini kan banyak cerita human interest nih. Saya ingin Anda menutup dengan beberapa cerita dong. Apa sih yang menarik belakangan ini? Saya melihat banyak cerita inspirasi. Kalau saya melihatnya dari perempuan ya Pak ya, karena di Grab itu 182.500 driver mitra kami itu perempuan. Dan yang saya sangat tersentuh gitu, ada di Makassar, kebanyakan single parent, tapi dia juga pengen naik kelas, jadi dia sekolah, dia narik, dia ngurus anak, sampai lulus, kemudian lulus sarjana loh Pak. Dan dia menjadi kepala sekolah sekarang. Tapi dia tetap pada waktu kosong, dia narik. Itu buat saya sesuatu banget Pak. Ada ibu kalau nggak salah rumahnya tuh jauh sekali sih dari Jakarta. Punya anak kalau nggak salah 3. Dia dengan menarik 2 roda, dia bisa sampai sekarang membiayai anak 3-3-nya Pak, sekolah sampai sekarang. Itu sesuatu banget. Jadi cerita-cerita seperti itu tuh banyak sekali. Kemarin yang sangat menyentuh juga Pak, ada 2 cerita menyentuh. Tiap tahun kami membagikan scholarship. Total scholarship yang kami sudah bagikan itu, pokoknya tahun ini tuh 2.300. Nah, ada 2 yang menjadi kisah inspiratif. Yang satu adalah driver 2 roda kami yang kuliah di Universitas Brawijaya. Ibunya single parent, tapi ibunya itu kecelakaan sehingga dipen semua ininya. Ada 8 pen. Pasang pen di ada ibunya tulang kemarin. belakangnya. Jadi ibunya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia sendiri yang harus bekerja. Ini anak perempuan? Anak perempuan. Kemudian dia mendapat scholarship dari kami. Yang satu lagi adalah anak dari driver kami yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara, tapi dia berprestasi, kemudian dia juga atlet, masih kecil sih Pak, masih SD, dia mendapat scholarship juga dari kami. Jadi buat kami itu sesuatu banget ya Pak ya, untuk melihat banyak anak-anak driver kami yang bisa kami sekolahkan. Ada yang di IPB, ada yang di Universitas Brawijaya, ada yang di UIN, ada yang SD, SMP, dan SMK. Jadi hal-hal tersebut yang menyentuh perasaan kami juga gitu loh, karena kami ingin bahwa semua mitra pengemudi kami itu bisa mempunyai kesempatan untuk naik kelas mereka dan keluarganya. Jadi itulah sekelumit kisah, banyak sekali orang-orang yang ternyata di lapangan itu mereka mempunyai harapan ya terhadap hari esok, terhadap masa depan mereka. Terhadap masa depan mereka gitu. Ya, saya kemarin juga sempat melihat ada yang membuat konten itu ya, apa di TikTok atau di Instagram, itu saya lihat
ada yang mengirim pesan makanan diantar tengah malam, dan yang mengantar adalah seorang ibu dan dia mengantar bersama dengan anaknya. Luar biasa ya, jam berapa terus dia bilang ini jam segini loh, dia mengantar sambil mengantarkan anaknya belajar di motor. Resiliensinya dari mitra pengemudi wanita kami itu Mengagumkan. mengagumkan, Pak. Bukan mereka yang menuntut minta tunjangan, minta bantuan ini, tapi mereka adalah orang yang memang memecahkan masalah ya dengan cara bekerja. Dan dengan gig worker seperti ini, mereka tuh juga bisa memilih kan. Mereka mau hanya mengantarkan makanan saja kah, hanya mau mengantarkan barang saja kah, atau mengantarkan penumpang. Jadi semuanya adalah pilihan. That is gig work. Bu Neneng, terima kasih banyak sudah sharing tentang apa yang tengah terjadi belakangan ini dalam gig ekonomi. Inilah wajah gig ekonomi. Ketika kita menyaksikan begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, tetapi ada pekerjaan yang diharapkan oleh masyarakat paling tidak untuk sementara waktu, atau paling tidak ini bisa menyambung mereka agar bisa mereka naik kelas ya. Dan tentu saja ini juga bisa menjadi pekerjaan tetap bagi sebagian orang. Tapi ingat, apapun juga pekerjaan itu tidak ada yang abadi di dunia ini. Oleh karena itulah kita harus terus memperbaiki diri kita, perusahaan teknologi memperbaiki teknologi, tapi kita sebagai manusia juga harus memperbaiki kehidupan kita. Bekerja lebih keras, memperbaiki skill, memperbaiki pendidikan, ya, dan jaga kesehatan. Betul. Ya, itu barangkali, dan jangan lupa bonus hari raya tetap akan dapat. Ya, ini yang penting ya. Itu yang penting. Yang penting. Kira-kira demikian. Terima kasih banyak. Makasih. Bu Neneng. Terima kasih Prof. Reno. Ya baik, dan kita akan menantikan terus cerita-cerita yang menarik dari beragam narasumber kami yang tentu saja hadir di Rumah Perubahan ini. Stay relevant.